Sebelum kita mulai kajian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tokoh-tokoh kita, ustaz-ustaz juga mengurus masjid ini, juga dari keluarga kita yang divisi yang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala semoga segera disembuhkan. Ya Syafi ya Syafi la syifa ya syifa Rabbana ya Rabbi sabran ya alam ya Kafi ya Allah fi amani wa yadfa anhu sada'an syadid inna al-halim alim wa man syadid wa bishir alim rahmun min al-qur'an al-azim nasran nasr wa amin wa al-qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa ikram wa sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ta'ala ta'alim wa nafa'a wa yufa. Wa tadhkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tiqa'a maqtadihi wa thawabihi wa ruhihi. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awalah. Kita sampai di halaman 29. Terakhir pembahasan kita mengenai muraqabah. Muraqabah yaitu waspada dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Muraqabah yaitu menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu memperhatikan kita, selalu meneliti setiap ucapan dan perbuatan kita. Kita sampai di paragraf kedua. Qala al-musannifu wa nafa'ana bid-dharain amin. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fadzakkirha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Manfaat muraqabah itu bisa memotivasi seseorang ketika dia datang kepada dirinya itu penyakit malas. Karena manusia ini punya penyakit jenuh dan penyakit malas manusia. Makanya Nabi sendiri berdoa agar dijauhkan dari penyakit malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa ghalabati rijal. Nabi sendiri berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Sifat malas ini yang menghancurkan banyak manusia sehingga dia ini melewati hari demi harinya, waktu demi waktunya tidak berbuat apa-apa. Sifat malas ini yang menghalangi manusia untuk meraih kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya, sehingga kesempatan demi kesempatan di dalam hidupnya itu lewat. Dia tidak mendapat apa-apa. Karena boleh jadi kesempatan itu tidak datang dua kali. Makanya selagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, raih kesempatan tadi, lebih dari kesempatan, lebih dari usaha seseorang dalam meraih kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kesempatan tidak datang dua kali. Nah, manusia ini yang merugi, manusia yang melewatkan kesempatan-kesempatan ini. Kesempatan sehat sebelum datang sakit, kesempatan lapang sebelum datang sempit, kesempatan muda sebelum datang tua, kesempatan hidup sebelum datang mati. Ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia sebagian
besar, kata Allah, merugi. Kenapa merugi? Karena lewat waktunya, lewat kesempatannya, sampai datang Idul dia tidak berbuat apa-apa, namun juga dari Qur'an asri, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beruntung itu orang yang mengisi kesempatannya, masa sehatnya, masa lapangnya, masa mudanya, masa hidupnya, dan untuk saling mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas. Tapi namanya manusia, sebelum nafsunya mencapai nafsul mutmainnah, kadang-kadang manusia itu mengalami kejenuhan. Sifat malas itu suka datang. Makanya Allah setelah memerintahkan manusia itu beriman, beramal saleh, tawasaw, saling wasiat-mewasiati. Manusia itu kalau tidak saling mewasiat-mewasiati, tidak saling mendukung, dia tidak mungkin bisa jalan maju meraih cita-cita yang tinggi. Kadang-kadang saat ini saya malas, saya perlu nasihat orang. Kadang-kadang boleh jadi teman saya, besok hari dia yang malas, dia perlu nasihat saya. Tapi manusia itu jika datang malas, obat pertama yang harus dia minum adalah obat muraqabah. Muraqabah ini sangat bermanfaat. Bisa dari dirinya, bisa dari temannya, mengingatkan, mewaspadai, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup. Jadi menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini akan bermanfaat. Satu, ketika seseorang dijangkiti penyakit malas untuk melakukan perbuatan taat. Muraqabah ini nanti sangat bermanfaat. Yang kedua, au mailan ila ma'siyah. Yang kedua, muraqabah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita itu akan bermanfaat pada saat nafsu kita condong mengajak kita melakukan perbuatan maksiat. Baik perbuatan maksiat lahiriah atau perbuatan maksiat batiniah. Karena nafsu ini, menundukkan nafsu itu tidak gampang. Nafsu itu cenderung seperti hewan. Kalau kita biarkan dia ini bertingkah seperti hewan, tidak mau diikat dengan aturan-aturan syariat. Kalau kita biarkan, nafsu itu lebih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih suka bermaksiat. Jadi maksiat itu cocok dengan nafsu. Karena namanya bermaksiat itu tidak diikat dengan apapun. Makanya kata Rasulullah SAW, "Kuffatinna bisyahawat." Neraka itu diikuti oleh keinginan-keinginan nafsu. Kalau nafsu kita biarkan mengikuti keinginan-keinginannya, nafsu ini akan bertingkah seperti hewan. Tidak ada lagi suami istri, berhubungan dengan siapapun bisa. Tidak ada lagi barang milik A, milik B, barangnya siapapun bisa kita makan. Kalau kita tekan, jasad kita ini kita tekan melakukan maksiat, kemudian kita alihkan dia melakukan perbuatan baik, nafsu ini masih berkelit di perbuatan baik. Di perbuatan baik pun nafsu ini masih bisa bertingkah. Nanti kalau kita jauhkan dia dari perbuatan maksiat, kita ajak dia ke perbuatan yang soleh, amal-amal saleh. Pada saat kita melakukan amal saleh, kemudian
supaya tahu ini orang soleh saya. Ketika kita bersedekah supaya tahu misalnya ini orang dermawan. Jadi nafsu itu tidak berhenti walaupun sudah kita kekang dari sifat-sifat hewaninya, kita bawa ke maksiat, nafsu itu belum berhenti. Jadi memang menurunkan nafsu itu tidak gampang. Berarti nafsu itu dia itu sakinah seperti hewan ternak yang harus dipantau terus. Kita kalau punya kambing, dia main jauh-jauh dari pekarangan. Saya lihat dia sampai ke tempat yang aman. Di tempat yang sudah di tempat yang aman itu, kalau tidak kita perhatikan, dia bertingkah nanti yang membahayakan dirinya lagi. Jadi hewan ternak sampai kapanpun harus selalu diwaspadai. Walaupun dia sudah melakukan amal soleh, dia tetap harus diwaspadai. Kadang-kadang dia condong kepada perbuatan maksiat. Maksiatnya kalau sudah di amal soleh, hubungan urusan maksiatnya dengan maksiat batin, ria, bangga diri. Orang kalau sudah bangga diri, sholatnya, ngajinya sudah tidak bersandar kepada Allah lagi, bersandar kepada dirinya sendiri. Oh, saya sudah sholat kok, saya sudah ini kok, saya sudah sujud, saya sudah ngaji, saya sudah A, B, C. Dia bersandar kepada dirinya sendiri. Atau sombong, badannya bagus, berbuat baik, tapi dia sombong kepada orang lain. Dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini kerjanya nafsu juga, kerjanya nafsu dan setan. Nafsu dan setan. Tapi nafsu itu lebih berbahaya daripada setan. Lebih berbahaya sebab nafsu itu musuh dalam selimut. Kalau setan itu di luar kita, kalau nafsu itu ada di dalam diri kita. Nah, cara obat yang paling mujarab untuk memecut nafsu kita pada saat dia malas melakukan amal taat atau pada saat dia itu condong kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah, obat yang paling mujarab adalah muraqabah. Menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak malu kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang terlintas di dalam hati kita, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia mengatakan fadzakirha, ingatkan nafsumu, jangan dilalaikan. Kalau nafsu kita malas melakukan perbuatan taat, jangan didiamkan. Kalau nafsu kita condong melakukan perbuatan maksiat, jangan didiamkan. Fadzakirha, ingatkan nafsu kita. Jadi sebelum mengingatkan orang lain, itu ingatkan nafsu kita dulu. Nah, fadzakirha, diingatkan apa? Bi anna Allah yasma'uka wa yaraka wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Ingatkan nafsumu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarmu, mendengar ucapanmu. Kalau dia mulai condong mau dusta, nafsu, Allah ini mendengar ucapan kamu. Kalau dia mulai condong menggunjing orang, saya gunjing si fulan, tidak ada masalah, kan dia tidak dengar. Dia tidak tahu dia. Saya menggunjing fulan dengan si B, si A kan tidak dengar. Nafsu, kalau kamu menggunjing si fulan dengan temanmu itu tidak dengar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengar. Allah
rasa kantuk dan tidur itu tidak menguasai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai ngantuk dan tidur itu. Wa ya'lam, dan dia bukan cuma sekedar melihat, tapi dia tahu. Dia tahu. Tidak usah ada yang memberi kabar, dia mengetahui kamu melakukan A, B, C, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa? Mengetahui sirroka, rahasia-rahasia yang kamu pendam, wa najwaka, dan sesuatu yang kamu tutup-tutupi, bisikan-bisikanmu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu berbisik-bisik diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Nah, kalau kita biasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, maka kita akan jauh dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Setiap mau mengucapkan sesuatu, Allah dengar. Setiap mau berbuat sesuatu, Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan saya. Walaupun tidak ada makhluk lain yang melihat, tapi Allah Sang Khalik melihat perbuatan dan mendengar ucapan saya. Nah, fa in lam yufidha hadha dzikr fidha. Fa in lam yufidha hadha dzikr li usuli ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala. Tapi kalau kau ingatkan nafsumu ini, lam yufidha, peringatanmu itu tidak berfaedah untuk nafsumu tadi. Tidak ada manfaatnya untuk nafsumu. Kok bisa tidak ada manfaatnya? Kok bisa nafsu kita itu tidak takut? Allah itu melihat dia, Allah itu mendengar ucapannya. Li usuli ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala. Nafsu itu, jiwa seseorang itu kalau pengetahuannya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu minim pengetahuan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan jiwa tadi, Allah melihat kamu, tenang, biasa-biasa saja. Nah, seperti kita ini, kita setiap hari kan baca Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, baca Al-Qur'an ini. Alimun, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Raka, Allah Subhanahu wa taala lihat kamu. Habis baca Al-Qur'an ditutup, gunjing banget. Kok berani? Al-Qur'an harus mengingatkan dirinya. Allah itu Maha mengetahui, Maha mendengar, Allah melihat, Basir. Al-Qur'annya ditutup, habis itu menggunjing orang. Atau ketika membaca ayat itu Sami'un Basir, bacanya suaranya sama indahnya. Sami'un Basir, artinya ini sudah rencana. Habis baca Al-Quran saya mau berbuat hati maksiat. Baca Al-Quran tapi artinya berencana berbuat maksiat. Atau orang sujud, lagi sujud di dalam sholatnya sudah rencana. Sholatnya tidak selesai ini, karena dia mau berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa seperti itu? Lima ma'rifatiha likusuri ma'rifatiha bi jalalillahi ta'ala, karena nafsu itu minim pengetahuan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin berbuat seperti itu. Saya kasih contoh. Umpamanya kita
berbuat sesuatu yang buruk, orang semua tahu. Saya mungkin berbuat maksiat? Tidak mungkin. Kenapa? Karena saya tahu kebesaran CCTV ini. Kalau sampai memviralkan perbuatan maksiat saya, hancur nama saya di dunia. Hancur nama saya di dunia. Saya kalau hancur namanya di dunia, nanti orang-orang yang biasa bangga memuja-muja saya jadi meninggalkan saya. Anak saya yang biasa membanggakan saya jadi meninggalkan saya, jadi tidak respect lagi. Atau join kerja saya yang biasa kerja dengan saya, tahu saya berbuat maksiat, ditinggal saya, nanti saya dapat uang dari mana lagi. Nah ini berarti joinnya manusia yang biasa memuji dia, anaknya, istrinya, di mana dia punya kedudukan. Dia tahu kedudukan semua itu, sehingga dia takut ditinggal. Takut ditinggal orang, takut ditinggal pangkat, takut ditinggal uang. Manusia ini, khususnya zaman sekarang, dia lebih membesarkan makhluk, pangkat, uang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia tidak paham kalau dia berbuat buruk, dilihat oleh Allah, dicatat keburukannya, jatuh dia di mata Allah. Kalau dia jatuh di mata Allah, tidak ada yang bisa membanggakan dia lagi, walaupun satu dunia mengeluh-elukan dia, memuja dia, kemana-mana digendong orang. Kalau dia jatuh di mata Allah, dia itu sehina-hinanya makhluk ciptaan. Sehina-hinanya makhluk. Kalau Allah menyebut dia itu hina, maka jin dan manusia dari Adam sampai kiamat berkumpul mau memuji dia, pujiannya tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaat. Tapi sebaliknya, andai kata dia dipandang hina oleh seluruh umat manusia dan jin karena pernah ketahuan umpamanya dia berbuat tidak betul, dipandang hina oleh seluruh umat manusia dan jin, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dia itu orang mulia. Sama seperti pezina di masa Nabi Muhammad SAW yang datang pelacur di masa Rasulullah SAW, datang ke Nabi Muhammad SAW minta dirajam, ditolak oleh Nabi. Karena sampai singkat waktu akhirnya karena sudah datang beberapa kali ditolak, tapi dia masih tetap sungguh-sungguh mau bertobat. Rajam saya, akhirnya dirajam. Waktu dirajam ada salah satu orang yang melempar pelacur tadi dengan batu. Nah, dirajam kan ditanam sampai cuma kepalanya saja kelihatan. Kemudian dilempar batu, batunya tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar. Dilempar dan harus di depan orang sampai mati. Itu rajam. Waktu dilempar ada sebagian orang yang melempar itu sambil menghina pelacur tadi yang dirajam. Ini orang dirajam ya, dilempar sambil dihina. Mati kamu pelacur. Kalau zaman sekarang seperti itu ya. Mati. Nabi Muhammad dengar teriakan ini, marah Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, taubat pelacur ini kalau dibagi ke seluruh Madinah masih ada sisanya. Taubatnya dan besarnya di sisi Allah Taala ini sudah bukan hina lagi orang ini di mata Allah, tapi ini orang yang
digonggong sama anjing kan? Orang Solo bilang dijebuk, ya. Gonggong anjing itu kata bahasa Arab. Ya kalau kul minna yalika wa ana akul minna yalini. Gak usah gonggong aku, anjing jangan gonggong aku. Sudah makan sendiri-sendiri. Kamu makan yang di dekat kamu, saya tak makan yang di dekat saya ini. Indus usirat fa ana khairun minka wa illam adushu fa anta khairun minni. Kalau aku nanti di hari kiamat bisa melewati sirat yang di atas neraka, aku ini lebih baik dari kamu, hai anjing. Tapi kalau aku gagal melewati jembatan yang di atas neraka, maka kamu lebih baik daripada aku. Sama anjing itu seperti itu. Najisnya mubalagah pada. Nah, itu manusia yang sudah memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kita ini lebih takut sama siapa? Lebih takut sama Allah atau takut sama Allah yang tahu diri kita sendiri. Ciri-cirinya kalau kita lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita malas, ketika kita condong ke perbuatan maksiat, kita hadirkan Allah, menghadirkan Allah di saat itu akan bermanfaat buat saya. Itu berarti ciri-ciri kamu ini punya pengagungan terhadap Allah. Nah, tentara pakai baju biasa, takut tidak? Tidak takut, kita duduk santai. Dia pakai baju biasa, kita tidak tahu kalau dia itu tentara. Duduk kita ngobrol, tawa-tawa, atau dia buka bajunya mau dinas dia pakai baju tentara yang ternyata jenderal. Terus kita duduknya bagaimana? Kayak tadi masih, maaf jenderal, langsung kita, maaf saya, berani guyon lagi, hati-hati guyon saya ditembak, maaf saya, hati-hati karena kenal. Nah, sama karena kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, santai kita. Maksiat, dusta, gunjing orang, kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan takut. Kayak Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali besar, pada waktu di akhir umurnya sampai dia wafat, dia tidak pernah duduk menjulurkan kaki, selonjor, julurkan kaki, tidak pernah. Ini di depan orang maupun di rumahnya, tidak pernah duduk menjulurkan kaki, bahkan tidak pernah duduk bersila. Kalau duduknya seperti tasyahud akhir. Ya Allah, saya tasyahud akhir aja setengah menit sudah kapan salamnya ini. Susah duduk tasyahud akhir ini ya. Susah. Ini di akhir umurnya posisi duduknya duduk tasyahud akhir terus. Kata teman-temannya, kamu jangan nyiksa diri, masa duduk seperti ini? Sudah tua lagi, nangis dia. Saya tidak nyiksa diri. Ini cuma duduknya hamba di hadapan Sang Pencipta. Karena dia setiap waktu selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Mau duduk bersila saja takut dia, sebab dilihat Allah terus. Duduknya duduk tasyahud terus, karena dia mau duduk bersila takut ini Allah melihat saya. Seperti kita kalau datang guru kita, mungkin kakinya dijulurkan gitu. Ada guru kita yang kita segani, duduk terus kaki kita julurkan untuk duduknya rapi. Rapi. Tapi guru kan kadang ada, kadang tidak ada. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ada terus. Ini dia selalu menghadirkan Allah setiap detiknya, sampai duduk sendiri di rumahnya saja dia tidak berani menjulurkan kaki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam riwayat, di dalam kamar mandi saja dia tidak pernah telanjang. Kenapa? Malu saya sama Allah. Dalam kamar mandi ini kok bisa seperti itu ya? Itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjulurkan kaki saja dia takut, apalagi bermaksiat, apalagi dusta. Nah, kita pelan-pelan, tidak usah ditangkap akhirnya. Mulai sekarang saya duduknya tasyahud terus. Nah,
wadhkur laha makanal malakainil karimainil ladaini yaktubanil hasanati wassayyiati watlu 'alaiha id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kalau tidak mampu nafsumu memahami itu, tegur dia, peringatkan dia. Ini masih tidak mempan ini, dia masih mau maksiat atau dia masih malas yang disuruh ibadah. Sudah diingatkan Allah masih malas. Berarti level nafsu saya lebih rendah dari ini. Saya ingatkan dengan yang kedua. Mengingatkan apa? Malaikat, dua malaikat. Nafsu, kanan kiri kamu ini ada dua malaikat. Ingatkan dia tentang tempat dua malaikat yang mulia, yang keduanya itu mencatat kebaikan dan keburukan. Bacakan sekalian ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali." Qa'id, dua-duanya ada, yang satu ada di kanan, yang satu ada di kiri. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah manusia itu melafazkan suatu kata kecuali di hadapan, pada saat dia melafazkan kata itu di depannya ada raqib dan 'atid. Ada ulama yang mengatakan raqib itu yang mencatat kebaikan, 'atid yang mencatat keburukan. Ada lagi yang mengatakan raqib 'atid itu satu nama. Jadi dua-dua malaikat itu, yang satu namanya raqib 'atid, yang satu namanya juga raqib 'atid. Raqib 'atid yang satu mencatat kebaikan, yang satu mencatat keburukan. Mana yang betul? Tidak penting. Yang penting ada dua malaikat yang mencatat. Tidak usah debat-debatan hal yang kurang bermanfaat. Namanya malaikat. Nanti kalau sudah kamu mati kan kemalan, kamu bisa tahu nanti yang raqib mana, yang 'atid mana, atau namanya raqib 'atid. Yang penting kita beriman ada dua malaikat. Yang satu nyatat kebaikan, satu nyatat keburukan. Allah yang berfirman di ayat. Kalau tidak mempan, diingatkan Allah, ingatkan dua malaikat ini. Waktu kita malas ibadah, ingatkan. Ini malaikat raqib sudah mau nyatat ini. Kalau kamu tidak jadi ibadah, tidak jadi dicatat nih malaikat. Bayangkan ini kalau kamu sholat 2 rakaat, malaikat raqib nyatat ini. Atau yang lebih parah, mau meninggalkan yang wajib. Ini sudah malaikat 'atid sudah mulai nyatat, mau meninggalkan yang wajib. Atau mau melakukan perbuatan maksiat, malaikat 'atid sudah siap-siap. Kalau kita tidak jadi, dia menjadi nyatat. Bersih rapor kita. Kalau kita jadi melakukannya, ditulis sama malaikat. Nah, hari ini kita yang sibuk malaikat raqibnya atau 'atidnya? Raqib. Mudah-mudahan raqib. Mudah-mudahan raqib. Nah, hari ini kalau kita mau membuat sibuk, yang kita buat sibuk itu malaikat raqib. Jangan malaikat 'atid. Malaikat 'atid terus sibuk, terus nyatet. Belum selesai nyatet maksiat sudah maksiat lagi. Ini catatannya belum rampung nih, sudah maksiat lagi ya. Sudah maksiat lagi. Malaikat raqibnya lihat, ya Allah, ini hari ini sama hari kemarin, sama hari sebelumnya, sama 1 bulan yang lalu, setahun yang lalu, hitam semua. Tidak ada kenaikan sama sekali. Kualitasnya bulan Rabiul Tsani tahun lalu sama bulan Rabiul Tsani tahun ini sama aja. Tidak ada perubahan. Ada yang lebih parah, lebih buruk. Tahun lalu bulan Rabiul Tsani dia masih lebih semangat. Tahun ini kenapa sama sekali menurun semangatnya? Tahun lalu bulan Rabiul Tsani, habis bulan Rabiul Awal itu dia jauh dari maksiat. Baru selesai bulan Rabiul Awal, maksiatnya sudah di hari kaya dan benar.
Saya yang minta dulu biar malaikat atid nggak nyatet lagi. Maksudnya biar dia jadi baik. Tapi sama guru saya bacaan Fatihah juga. Bacaan Fatihah. Ya maksud dari ucapan itu karena dia sedih melihat dirinya dia banyak masih banyak melakukan hal-hal yang buruk. Bagus lah. Punya kesadaran biar malaikat atid berarti dia menyadari. Punya kesadaran. Nah pertanyaannya kita ini sadar nggak ditemenin malaikat terus setiap hari? Tidak sadar. Ini ada dua makhluk di kanan kiri kita ini. Setiap orang nyatet terus. Makanya harus Sayyidina Utsman bin Affan kalau mau masuk ke dalam kamar mandi selalu menggelar ridahnya atau ridah syalnya, serbatnya itu digelar di depan kamar mandi baru dia masuk ke kamar mandi. Aneh ini perbuatannya. Terus kata teman-temannya, kamu apa yang kamu lakukan? Kamu masuk kamar mandi gelar serban. Kata dia, saya ini menghormati dua malaikat yang mengikuti saya karena malaikat ini tidak masuk ke kamar mandi. Dua malaikat ini tidak masuk ke kamar mandi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Dua malaikat ini, dua malaikat yang mulia saya hormati. Diletak. Kok bisa seperti itu? Itu menunjukkan keyakinan dia yang kuat. Keyakinan dia yang kuat. Dihormati dua malaikat tadi. Nah, kita harusnya seperti itu. Kita ditemani dua malaikat kemana-mana ini. Hormatilah dua malaikat ini yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita berbuat maksiat, atid itu jangan kita sangka atid itu menyatap maksiat kita itu dengan gembira. Dia menyatap maksiat kita itu dengan geram dia. Marah dia. Makhluk tak tahu diri, maksiat. Marah dia kalau dikasih izin sama Allah, suruh menggal, boleh menggal kita sudah dipenggal kita dari dulu. Sudah diremas kita dari dulu. Jadi dia itu mencatat maksiat kita dan dia terganggu saat melihat kita ini berbuat maksiat, terganggu. Malaikat itu suci. Jangankan perbuatan maksiat, bau bawang saja terganggu malaikat itu. Malaikat itu suka sama yang wangi-wangi, suka sama perbuatan yang baik. Oke, Rasulullah SAW kan tidak mau makan bawang. Kenapa? Saya tidak mau ganggu malaikat. Sebab malaikat itu kalau kita baca zikir, baca Al-Quran, dia meletakkan wajahnya di depan mulut kita. Nah, kalau kita makan bawang siang ini malaikat kena abab, kita isinya bawang. Nah, nggak nasi kapan setiap hari. Kata Rasulullah SAW, aku tidak mau makan bawang, bukan karena mau, tapi karena aku selalu berpikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bersih, mulutnya bersih, selalu dibersihkan dengan sikat atau dengan siwak. Dia suka minimal tidak bau, tapi wangi-wangian. Atau kalau tidak tahan wangi-wangian, paling tidak kecut, tidak bau kecut, yang bersih. Dan setiap orang ada tarafnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian, fa'in lam tata'akkar bihadzal tadhkir. Ini waktunya masih ada. Habis ya waktunya ini. Bisa. Sudah waktunya Isya. Sebentar lagi. Berapa menit? Pas. Sudah berarti kita sampai level kedua nih ya. Masih ada lagi beberapa level yang lain. Nah ini kita ambil pelajaran. Kita berusaha jangan sampai level kita turun ke level berikutnya. Diingatkan malaikat sudah, nafsu kita sudah bergerak ke amal taat dan jauh dari perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi hati kita dengan keyakinan yang kuat, yakin atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yakin atas keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang
menjadikan kita semangat dalam beramal baik lain ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semangat dalam menjauhi dan merasa jijik dari perbuatan buruk yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meningkatkan kualitas kita dari hari ke hari sehingga kita menjadi hamba-hamba yang tunduk nafsunya dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ma ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hawba wastur lana awrati wa amin rahmati wa bil walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabba wa khiratin aw suhba wal muslimina ajma'in. Amin rabbi isma fadlan wa judan manna la bi'tisabil minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli. Sallallahu wa sallam rabbi alaihi adda nabi wa alihi wa sahbihi hidayata sihbi walhamdulillahi bil badi wa